Halo Sobat Cakra, berjumpa lagi bersama saya Gustidika Ardianti di Cakra Podcast. Pembahasan podcast kali ini masih sama seperti episode sebelumnya, yaitu COVID-19. Nah, pada podcast kali ini juga ditemani oleh salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Magetan, yaitu Dr. Intan. Halo dokter. Halo Budika. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Budika sehat? Alhamdulillah sehat juga. Gimana dok perasaannya kembali ke SMA 1 ini dok? My God, seneng ya, udah lama bertahun-tahun gak masuk SMA 1. Terakhir ke semasa kapan dok? Mungkin 2017. Berarti 2018. sudah 4 tahun yang lalu. Iya, sudah lama. Jadi bangunan-bangunan yang sebelah sini Sudah banyak yang berubah ya dok ya? Luar biasa, mantap lah. Ya emang, ya namanya juga harus ada perkembangan, harus ada inovasi ya. Seperti inilah sekarang Makin SMA maju Negeri ya? 1 Magetan. Iya. Terus sekarang kesibukannya apa dok? Oke, sekarang Oh ya kesibukan- dulu dok, sebelum membahas kesibukan, perkenalan terlebih dahulu aja dok, biar Sobat Cakra mengenal Dokter Ula atau Dokter Intan ini. Silahkan Oke. perkenalan dahulu. Terima kasih Budika. Halo Sobat Cakra, perkenalkan saya Dr. Intan Mawaridatul Ula. Saya alumni SMA Negeri 1 Magetan. Saya lulus tahun 2014. Tuh. Lulus tahun 2014, berarti masuknya 2011. 2010 Oh kebetulan. 2010. Oh, Iya. kalau nggak salah dulu dokter itu ya ada pertukaran pelajar. Iya, betul sekali Bu. Jadi dulu waktu kelas 11 naik ke kelas 12, itu saya berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika selama 1 tahun. Itu dalam acara apa dok? Student exchange, ya pertukaran Pertukaran pelajar yang base-nya itu ke budaya dan pendidikan. Gitu. Oh jadi di sana ya Sekolah. di sana 1 tahun. Di sana 1 tahun. Ya kayak mengenali dan memperkenalkan budaya Iya, kita belajar. dan kenal budaya sana gitu ya dok. Iya, Ya? betul sekali. Nah kesibukannya sekarang apa dok? Oke, setelah lulus aku sekarang menjalani program internship ya. Internship. Oke. Jadi aku ngambil internshipnya di Ponorogo. Itu di puskesmas atau rumah sakit? Oke, jadi kalau program internship ada puskesmas sama rumah sakit. Saat ini sedang ada di puskesmas. Puskesmas. Oke. Berarti kalau internship itu ya sama seperti dokter Yayu yang kemarin ya dok ya? Iya, Kalau- iya, Kalau betul. nggak salah juga internship kemarin. Ya, dokter Yayu di Magetan kan? Ya di Magetan posisi dia. Kalau dokter di Ponorogo. Ponorogo. Nah gini dok, ini ngomong-ngomong mengenai pembahasan kan ini masih tentang COVID Seputar nih dok. COVID ya, iya, seputar COVID, soalnya nggak ada habis-habisnya kalau pembahasan COVID. Betul. Dan ini sekarang akan dihubungkan atau dikaitkan mengenai PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah itu pertanyaan saya yang pertama, apa yang harus disiapkan untuk menjalani PTM itu dok? Untuk siswa, untuk guru, ataupun untuk sekolah, apa yang perlu disiapkan? Oke, jadi gini ya Budika, terkait dengan pembelajaran tatap muka ini kemarin sudah tertuang dalam SKB 4 Menteri ya, pada pertengahan Agustus kemarin. Jadi pada saat sekolah itu sudah memutuskan untuk membuka pembelajarannya ya, siswa boleh masuk, itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ya. Nah, itu sudah ada tim Satgas COVID, kemudian dari pihak puskesmas, dari dinas pendidikan, kayak gitu itu sudah menilai dari pihak sekolah harus memfasilitasi agar sekolahnya itu ideal Oke. untuk pembelajaran di tengah pandemi ini. Jadi dari ruang kelasnya nih, ini harus kapasitasnya itu dikurangi, ya kan? Ya udah kalau Kayak kemarin ya PTM itu ya kayak 50%. Jadi biar bisa jaga jarak lah, minimal Ya. 1,5 meter di kelas. Selain itu juga dari jam durasi pembelajaran itu juga dikurangi, Oke, ya kan? ya. Seperti itu. Dan ada juga fasilitas seperti tempat untuk cuci tangan. Kemudian pada waktu screening baru mau masuk ke lingkungan sekolah itu harus dicek dulu suhu tubuh. Ya, sudah Kemudian ada, screening gejala juga ditanyai apakah siswanya ini atau guru maupun tenaga kependidikan itu ada yang mengalami demam nggak, batuk, pilek, anosmia, seperti itu. Itu dari pihak sekolah. Kemudian kalau dari pihak siswa serta guru, Ya. nah pastinya harus mempersiapkan imun yang baik ya. Oke, Kalau mau masuk ke sekolah Ya, gitu, kalau mau imunnya menjalani kurang baik PTM. kan ya
ya nanti Resiko, iya benar, resiko terpaparnya lebih tinggi. Jadi harus mempersiapkan imun yang baik, makan yang bergizi, pastikan sarapan ya kalau mau berangkat sekolah. Seperti itu. Kemudian memakai masker. Ini wajib ya, wajib harus memakai masker, minimal masker medis. Masker Tuh. medis. Setelah itu membawa hand sanitizer. Ya. Nah, itu persiapannya untuk melaksanakan inilah protokol kesehatan yang 5M itu. Oh iya, 5M. Itu harus kita lakukan. Kayak gitu sih. Dan satu poin itu terkait dengan vaksinasi. Oke. Nah, dari pihak guru-guru serta dari tenaga kependidikan itu sudah banyak yang divaksinasi kan. Ya, itu salah satu poin plus. Alhamdulillah udah ya bisa Mayoritas dibilang sudah, semuanya mayoritas sudah vaksin. Yang lolos screening udah semua ya itu. Terus siswanya juga ini nanti harus segera dipenuhi untuk vaksinasinya. Oke. Karena usia 12 sampai 17 kan sekarang udah boleh Ya, untuk terus vaksin. ya Dok, ngomong-ngomong untuk pemakaian masker ya Dok ya. Kan emang pemakaian masker itu hukumnya wajib untuk di masalah pandemi sekarang. Hukumnya sangat wajib. Nah, kalau berada di kelas itu kan biasanya guru itu lebih banyak berbicara dibanding siswa. Nah, apakah guru itu harus memakai masker double atau gimana Dok? Untuk pemakaian masker sendiri, soalnya ya kadang banyak bicara itu tadi resiko dropletnya kan keluar ya. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, minimal masker medis. Terus kita harus melihat di tempat mana kita berada untuk menentukan pakai double masker atau enggak, dan jenis masker yang kita pakai. Ketika kita berada di ruangan tertutup seperti di ruang kelas, itu kan resiko penularannya tinggi, viral load atau jumlah virusnya itu kan juga cukup tinggi kalau di ruangan tertutup, sehingga disarankan ketika kita memakai masker medis yang seperti warna hijau atau warna biru. Nah, itu kan dia hanya 3 lapis ya Bu, dan di samping itu sering ada celah. Ya, celah sini sama biasanya atas. Yang atas ya ada gap, ada celah. Nah, itu yang harus kita sempurnakan, ibaratnya kita tambahi dengan masker kain supaya tertutupnya ya rapet gitu ya Dok ya. Karena masker yang baik itu adalah masker yang fit ke tubuh kita pas gitu, nggak ada rongga-rongga. Iya, karena kalau ada rongga itu virus bisa masuk ke celah situ. Jadi kalau misalkan memakai masker medis yang bedah itu lebih baik. Kalau masih ada celah ya, belum fit ke wajah, itu pakai masker kain. Kalau misalkan pakai KF yang 94 atau KN95 itu nggak perlu di-double lagi. Seperti itu untuk pemakaian masker. Dan ketika di dalam ruangan itu harus benar-benar disiplin ya, maskernya nggak usah dibuka-buka gitu. Ketika memang suara kita kurang kenceng, ya volumenya ya sebisa mungkin menambah volume saja, tidak perlu membuka masker. Soalnya ya resikonya tinggi sekali ya Dok ya, ketika kita membuka masker dan guru itu berhadapan dengan beberapa siswa. Dan beberapa siswa karena otomatis resiko penyebaran dropletnya itu tadi lebih tinggi. Karena kalau misalkan konteksnya kita di ruangan yang biasa gitu ya, yang ada sirkulasinya, itu ketika kita berbicara atau kita bersin gitu atau kita batuk, droplet itu jaraknya dia 1,5 meter, ya kan? Tapi kalau di ruangan yang tertutup dia bisa jauh dari itu gitu loh, lebih jauh dari 1,5 meter. Makanya cukup tinggi resiko terpaparnya kalau di dalam ruangan tertutup. Ya, terus ngomong-ngomong masalah resiko tinggi ketika berada di ruang kelas. Nah, apa sih Dok SOP yang bisa dilakukan untuk penurunan resiko penularan itu tadi ketika berada di kelas utamanya? Ya, ketika di dalam kelas yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah membuka jendela Bu. Di sini kan semua ruang kelasnya itu ada jendela, jendelanya kan? Ya. Nah, itu harus dibuka sepanjang hari ya. Selama pembelajaran itu harus dibuka karena tujuannya biar udara pergantiannya itu sirkulasi udaranya bagus. Seperti itu. Semakin sering udara di dalam ruangan itu berganti, itu akan semakin menurunkan resiko penularan. Jadi itu buka jendela. Kemudian
Yang kedua itu memakai masker tadi. Yang di dalam ruangan harus memakai masker dengan benar, yang sesuai dengan kontur wajah masing-masing, yang fit itu tadi, dan nggak dilepas-lepas. Kayak gitu. Terus kalau misalkan bisa diwujudkan, itu selain membuka jendela dan memakai masker, itu adalah menggunakan air purifier gitu yang ada HEPA filter itu. Itu juga bisa membantu untuk menurunkan resiko penularan karena dia kan membantu pergantian udara. Tapi kalau air purifier itu ya sepertinya masih belum bisa. Setidaknya yang bisa kita lakukan yaitu pakai masker, jendelanya dibuka lebar-lebar, pintunya juga dibuka. Karena itu tadi biar udaranya berganti. Ya, terus Dok, kan ini di kelas itu ada kipas angin. Nah, apakah ada ada perbedaan ketika kipas angin dinyalakan dan nggak dinyalakan dan jendela? Jadi gini, kipas angin nyala kan itu otomatis udaranya berputar, ya kan? Tapi posisi itu jendelanya tetap ditutup. Apakah itu enggak ada pengaruhnya? Kan, kalau misalkan jendela ditutup, udaranya mulek dia di situ. Mulek di situ aja. Nah, itu dia akan nggak akan memperkecil resiko penularan kalau jendelanya ditutup dan dinyalakan kipas anginnya. Jadi harus dibuka ya, biar ada cahaya yang masuk gitu ya, Dok ya. Terus udara dari luar. Udara dari fresh luar kayak gitu. Terus di samping pakai masker dan sebagainya, tetap jaga jarak ya kalau di dalam ruang kelas. Biasanya kan kalau ketemu teman itu siswa-siswa kan pengen ngerumpi. Sebenarnya gitu, itu sudah ngobrol. Sebenarnya di kelas itu udah dibagi duduknya, tidak yang biasanya kan sebangku berdua gitu ya, dibuat satu-satu. Tapi namanya siswa kadang emang sering ngobrol kayak gitu-gitu, Dok. Nah, ini gurunya yang harus mengingatkan ya. Harus nggak boleh bosan-bosan mengingatkan, harus tetap jaga jarak. Kayak gitu. Terus sering-sering pakai hand sanitizer. Alkohol yang minimal 70% itu. Ya, Dok, itu tadi SOP ketika ada di ruang kelas. Terus kalau ngomong-ngomong SOP yang ada di sekolah, Dok. Untuk lingkungan sekolah. Oh ya. Untuk lingkungan sekolah itu kan dari baru masuk itu ya, baru masuk itu kan udah di screening, harus dicek suhunya, kemudian ditanya keluhannya, ada keluhan atau tidak. Ketika ditemukan suhunya itu kok di atas 37,5 derajat Celcius, ada demam ya, itu dilarang untuk masuk ke sekolah. Jadi lebih baik istirahat di rumah, kemudian dari tim Satgas itu segera menindaklanjuti. Ya kayak laporan gitu ya. Ya, laporan ditindaklanjuti, di screening lah ibaratnya, apakah ini perlu ditindaklanjuti di swab atau tidak. Kemudian ketika memang terkonfirmasi nanti harus segera dilakukan tracing. Jadi 2 hari sebelum siswa atau orang ini bergejala itu udah kontak sama siapa aja. Nah, itu pentingnya ketika di kelas nggak boleh pindah-pindah duduknya, jadi biar tahu ini yang deket sama orang ini bangkunya, kayak gitu-gitu. Itu memudahkan untuk tracing ketika ada kasus kayak gitu. Terus ya kalau fasilitas di sekolah kan udah ada ini ya, tempat cuci tangan itu pakai air mengalir dan sabun kayak gitu-gitu. Oh ya, Dok, itu tadi udah di screening gitu ya, Dok ya. Berarti ketika siswa itu demamnya di atas 37,5, terus dia mengalami beberapa gejala COVID, itu lebih baik nggak usah masuk aja ya, Dok ya? Iya, nggak usah masuk. Kalau misalkan di rumah udah ngerasa nggak enak badan nih, kayak waduh aku kok ngreges sih, gitu kan, ngreges, terus nggak bisa nyium bau atau kemampuan untuk mencium baunya itu turun gitu ya. Itu segera lapor saja. Setiap sekolah sudah ada aturannya atau protapnya gitu, lapornya ke wali kelas atau ke Satgas gitu, berarti segera bilang gitu kalau ada gejala ini gitu. Tapi itu kadang ada, Dok, yang siswa ketika ditanyai seperti itu jawabnya dia nggak apa-apa, padahal dia mengalami ya kayak mungkin gejalanya mengarah ke COVID gitu, Dok. Tapi kalau ditanya itu kadang-kadang nggak jujur, itu gimana, Dok? Ini. Ada gurunya juga bingung sendiri kayak gitu. Iya, jadi
ketika hal itu terjadi, mungkin kalau sama teman kadang lebih terbuka ya. Kalau misalkan teman-teman siswa ini teman-temannya ada yang mengeluhkan gitu, aku kok nggak bisa nimbrung ya, yang apa kok greges ya, kayak gitu. Temennya ini juga boleh melaporkan seperti itu. Jadi biar segera ditindaklanjuti, atau ya yang paling baik sih temennya ini ngasih tahu, kamu nggak usah masuk gitu, ibaratnya kalau sakit. Jadi saling melindungi satu sama lain. Soalnya kadang itu saya sendiri juga ketika di kelas selalu menanyakan gimana kabarnya, apakah sehat. Itu jawabannya selalu sehat, tapi aslinya saya juga nggak tahu mereka benar-benar sehat atau enggak. Iya. Gitu. Benar-benar Bu. Ya soalnya ya kadang nggak jujur itu tadi dari siswa sendiri. Ya mungkin dia merasakan agak nggak enak, tapi ya paling yang dirasakan halah iki paling rapopo, mungkin pemikirannya seperti itu ya Dok ya. Iya, banyak yang masih menyepelekan karena memang gejala dari COVID ini sendiri kan dia menyerupai penyakit-penyakit karena virus lainnya ya, kayak greges-greges kayak gitu, terus batuk, pilek, itu kan memang sebelumnya udah sering dirasakan, sering gitu. dialami. Tapi kan juga ketika kita berada di pandemi seperti ini, lebih baik kita berpikir, oh jangan-jangan ini kena COVID nih, sampai terbukti memang bukan gitu. Itu ya, jadi biar aman. Bukan hanya siswa sih Dok, banyak ya guru juga, mungkin masyarakat di luar juga yang merasakan hal-hal seperti itu. Ya kayak kok awakku greges, tapi tidak memikirkan apakah ada virus di tubuh kita, kayak gitu Dok. Mungkin ya emang bisa dibilang itu gejalanya kan kayak penyakit ya biasa ya Dok ya, seperti flu itu kayak penyakit biasa ya. Mungkin emang banyak juga sih yang agak menyepelekan. Nah sebenarnya ketika gejala ada gejala-gejala seperti itu, segera mengisolasi diri, mengurangi kontak dengan orang lain, karena kan kuncinya kalau pandemi ini ingin segera berakhir, kita harus memutus rantai penularannya. Sedangkan ketika orang bergejala itu kan dia masuk dalam fase infeksius ya, dia bisa menularkan kayak gitu. Jadi ketika diharapkan nih teman-teman Cakra kalau sudah mendengarkan ini jadi tahu kalau ngerasa nggak enak badan, segera istirahat dan kurangi kontak dengan orang lain. Kalau gejalanya tidak segera membaik, segera lapor biar mendapatkan obat-obatan yang diperlukan. Jangan membeli obat sendiri. Nanti kadang kan dengar, oh ini temanku yang sakit ini beli obat sendiri. Takutnya nanti tidak sesuai indikasi, malah berbahaya untuk tubuh kayak gitu. Soalnya kadang-kadang kalau nggak enak badan terus cerita ke orang, terus jawabannya itu, kilo aku wingi yang ngerasakne kuwi, terus aku ngombe obat A dan aku mari, terus akhirnya ikut-ikutan pakai itu, padahal kan kondisi tubuh dari setiap orang beda-beda. Ya betul sekali. Kayak gitu Bu. Ya, terus kembali lagi ngomong-ngomong masalah PTM itu PTM. dan siswa itu tadi ada ya. Apa sih starter pack untuk siswa sendiri ketika masuk ke sekolah? Starter pack ya sama dengan ketika kita keluar dari rumah ya, kita harus selalu memakai masker. Itu tadi nggak bosan-bosan pakai masker, minimal masker medis, masker yang fit ke wajah kita. Terus bawa masker cadangan, itu harus bawa ya, di tas itu bawa masker cadangan, karena ketika masker kita kok kerasa basah atau enggak fit lagi di wajah, segera ganti. Kayak gitu. Terus hand sanitizer itu harus selalu dibawa, sering-sering itu disemprot-semprot ke tangan ya, ke tangan sama ke area yang sering kita pegang, misal kayak gagang pintu kayak gitu-gitu. Itu selain itu alat tulis sendiri ya, bawa alat tulis sendiri jadi nggak perlu pinjam-pinjam sama temennya, karena kan itu juga salah satu sarana ya kontak sama orang lain kalau kita minjem-minjem alat tulis kayak gitu. Ya walaupun bisa jadi di kelas itu sudah jaga jarak, tapi alat tulis masih pinjem kan sama aja ya Dok ya. Iya, ada kontak jadinya. Jadinya kontak itu. Walaupun secara tidak langsung gitu. Nyileh polpener, jupuk polpener gitu ya. Iya, terus habis itu lupa nggak pakai hand sanitizer. Kan langsung terus pegang wajah. Nah, itu nggak boleh megang wajah ya, kayak gitu. Kecuali tangannya udah bersih, oke lah. Tapi kalau ketika kita tidak yakin tangan kita bersih, jangan menyentuh area wajah. Ya, gitu. Terus kalau
berhubungan dengan himbauan IDAI itu gimana dok mengenai PTM ini? Oke, ya kemarin IDAI baru saja mengeluarkan pandangannya ya terkait dengan PTM ini, karena memang kasus COVID ini kan juga nggak cuman yang dewasa serta lansia, yang anak-anak itu juga banyak yang terkena, yang meninggal pun juga tertinggi di Asia kan, yang di Indonesia. Jadi ini menjadi concern sendiri bagi kita untuk menjaga anak-anak agar tidak semakin banyak yang tertular. Nah, jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu pada prinsipnya boleh mulai dibuka untuk PTM asalkan sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk ketentuannya itu nanti merujuk pada checklist yang ada di SKB. Itu dan juga dari pandangan IDAI ini sendiri. Jadi dari IDAI memberikan pandangan agar orang tua bisa lebih menimbang-nimbang untuk mengizinkan anaknya atau tidak. Itu dilihat sekolahnya, apakah fasilitas di sekolah tersebut memadai untuk dilaksanakannya protokol kesehatan seperti itu. Kemudian dari jumlah guru yang sudah divaksinasi, itu juga penting karena semakin banyak orang yang divaksinasi berarti perlindungannya kan semakin bagus. Kemudian untuk anak-anak yang sudah usia boleh divaksinasi itu juga sebaiknya segera mendapatkan vaksinasi. Nah, akan lebih baik lagi apabila yang boleh ikut PTM itu anak-anak yang sudah vaksin. Kayak gitu ya, bertahap kita akan menuju ke sana ya. Itu. Kemudian juga harus memperhatikan ya di daerah tersebut itu tingkat positivity rate-nya berapa persen. Jadi kasus positifnya berapa, kemudian yang meninggal berapa, ketersediaan tempat rawat inap dan ruang intensif untuk anak daerah itu. Di daerah itu bagaimana, itu juga menjadi pertimbangan suatu daerah untuk mengizinkan sekolah itu boleh PTM atau enggak, kayak gitu. Dan kembali lagi izin terkait dengan PTM, anak ini boleh masuk apa enggak itu diserahkan ke orang tua. Jadi orang tua memiliki wewenang penuh untuk mengizinkan anaknya atau tidak, seperti itu. Dan juga kalau misalkan orang tua ini dia tidak mengizinkan, nggak boleh memaksa dari pihak sekolah. Dan sekolah harus memfasilitasi, misalnya anak-anak yang daring itu ya diberikan haknya. Seperti itu sih. Berarti itu tadi ya juga termasuk peran orang tua ya dok ya? Iya betul. Peran orang tua itu sangat penting siswa bisa masuk PTM atau enggak gitu ya dok ya? Iya, karena kan orang tua juga harus sadar ketika orang tua ini mengirimkan anaknya atau mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah, itu harus ada resiko, ini anaknya ada resiko tertular, entah itu selama di perjalanan, selama di sekolah maupun pas perjalanan pulang. Itu orang tua harus paham resiko tersebut gitu. Terus ya orang tua menilai tadi sekolahnya ini sudah melaksanakan sesuai protokol kesehatan atau belum. Ketika orang tua menilai, aduh aku masih belum yakin untuk mengirim anakku untuk sekolah, ya sudah ditunda dulu saja. Ya, soalnya takutnya mungkin nanti kalau ketika siswa ke sekolah terus ada masalah di sekolah yang disalahkan nanti pihak sekolah, mungkin seperti itu ya dok ya. Makanya harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah berusaha untuk menerapkan protokol sebaik mungkin agar tidak terjadi klaster di sekolah begitu. Dan orang tua juga mewanti-wanti anaknya, karena kita harapkan kalau anak yang sudah besar ya kayak sudah SMA itu udah mengerti disiplin gitu, harus disiplin dan jujur. Berangkat sekolah ya udah dari rumah ke sekolah, nggak usah mampir-mampir kayak gitu. Di sekolah harus prokesnya yang ketat, pakai masker ya wes, pakai yang bagus, jangan dibuka-buka kayak gitu. Nanti ngobrol sama temannya dibuka lah, sama aja gitu. Terus pulang nggak usah nongkrong ya kan, pulang ya udah langsung pulang. Karena beberapa bulan yang lalu itu kan udah mulai dibuka PTM di beberapa daerah, itu terjadi anak positif itu karena dia mampir ke pasar dulu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kan kayak alah ya, kalau berangkat sekolah ya udah langsung ke sekolah pulang, gitu ya, pulang kayak gitu. Terus dok, ketika ya bahas tentang itu tadi, ketika siswa sudah pulang, apa yang harus dilakukan siswa agar ya penurunan resiko itu tadi, kan di sekolah siswa itu
bertemu dengan banyak orang. Guru juga di sekolah ketemu dengan banyak orang. Sedangkan posisi di rumah kan nggak tahu di rumah itu ada siapa saja. Mungkin ada neneknya, ada kakeknya, atau gimana. Itu apa yang harus dilakukan sesampainya dia di rumah? Oke, ya. Ini sangat penting karena kan ya yang keluar anak ini, tapi pas kembali ke rumah bisa jadi ada lansia, ada anak kecil yang beresiko untuk tertular kalau anak ini membawa virus. Ini yang penting ketika kita pulang ya dari kelas dulu lah, selesai pembelajaran itu harus keluarnya yang rapi, satu-satu, jangan bergerombol, jangan berkerumun kayak gitu. Itu pasti sudah ada aturannya di tiap sekolah ya. Keluarnya yang rapi, kemudian di parkiran nggak usah ngobrol, nggak usah ngerumpi. Kalau dulu sebelum pandemi itu banyak yang ngumpul-ngumpul dulu di parkiran. Dulu juga gitu kan dulu sebelum pulang di parkiran ketemu temennya beda kelas ngobrol dulu kayak gitu ngumpul-ngumpul. Nah ini selama pandemi ditahan dulu, jangan melakukan hal-hal seperti itu karena itu tadi kalau kita ngumpul kan pasti beresiko. Jadi di parkiran juga yang rapi, pulang sampai rumah itu jangan ketemu sama anggota keluarga dulu, didesinfeksi dulu itu barang-barangnya ya kan, pakai minimal alkohol yang 70% itu disemprot-semprot dulu. Setelah itu dibuka maskernya, sebelum membuka masker cuci tangan dulu ya. Cuci tangan bisa pakai hand rub itu, terus dibuka maskernya, terus dikumpulkan di satu tempat, misal kayak di wadah plastik seperti itu. Jadi limbah masker itu harus jadi satu, jangan dicampur ya Dok ya. Jangan dicampur sama limbah-limbah yang lain. Kemudian setelah itu mandi ya, harus mandi dulu, kemudian ganti baju baru bisa bertemu dengan anggota keluarga. Ya bisa mungkin ngobrol-ngobrol dengan orang tua atau yang lain gitu ya Dok ya. Betul. Terus itu mengenai ketika siswa sudah pulang ya Dok ya. Terus kalau sebenarnya kan di sekolah itu mungkin ada UKS ya Dok ya, bukan mungkin sih, emang di sekolah ada UKS. Ya, itu ada UKS. Apa ada peran khusus sih Dok untuk UKS sendiri di masa pandemi seperti ini? Oke. Untuk UKS ya, jadi kalau di masa pandemi nanti bisa bekerja sama dengan Satgas Covid di tiap sekolah, membantu ketika screening di awal ya, memastikan bahwa anak-anak ini dalam kondisi yang sehat ketika memasuki lingkungan sekolah. Waktu di screening suhunya, kemudian ditanya ya, di screening untuk keluhan-keluhan, demam, batuk, pilek, anosmia, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sering-sering mengingatkan anak-anak, karena anak-anak tuh kadang pakai masker, terus ketemu temannya lupa, ngobrol, dilepas kayak gitu. Nah, ini Satgas Covid, kemudian tim dari UKS pun juga siswa-siswa ini harus saling mengingatkan di sini. Sering-sering diingatkan lah teman-temannya, siswanya agar tetap taat prokes seperti itu. Dan ketika ada kasus, ya, ada yang bergejala dan masih belum dites ya Bu, misalkan ada nih yang bergejala kok anosmia misal kayak gitu, itu dari pihak Satgas Covid dan pihak UKS harus segera melakukan tracing dan tracking. Jadi ditanya dia mulai bergejala itu kapan, kemudian 2 hari sebelum gejala itu harus di list berkontak dengan siapa saja. Misal kayak di ruang kelas A gitu, di ruang kelas A di situ bangkunya yang deket siapa aja, seruangan dengan siapa aja, terus sempat buka masker, terus ketemu nggak sama orang lain kayak gitu, itu harus jalan. Jadi ketika ada kasus kita bisa langsung tahu gitu, ini berkontak dengan siapa aja dan bisa langsung dikarantina, ditindaklanjuti. Ya, terus seperti itu ngomong-ngomong, itu kan tadi tentang UKS, berarti ya pihak UKS ya Satgas sebaiknya ikut membantu dan berkolaborasi gitu ya sama Satgas COVID. Terus Dok, kadang siswa ketika ke sekolah itu dia mungkin bawa minum, bawa makan kayak gitu. Nah itu kan harus membuka masker, itu gimana Dok? Oke, selama PTM ini kalau dari kami menyarankan tidak perlu membawa makanan begitu, karena kan otomatis akan membuka masker seperti itu, dan itu akan meningkatkan resiko tertular, apalagi kalau makan kan seringnya sama teman-teman bareng-bareng. Kecuali bisa benar-benar memastikan
ketika dia makan atau ketika dia minum itu nggak ada orang lain kayak gitu. Itu mungkin tapi akan sulit dilakukan. Iya, jadi kalau menurut siswa saya itu lebih sulit. baik nggak usah, toh durasi untuk di sekolah kan itu juga tidak terlalu lama kan, nggak full sampai sore kayak kita dulu kan, enggak gitu. Jadi pagi pastikan udah sarapan, nanti siang untuk makan siang makanya kan sudah bisa di rumah gitu. Iya, seperti itu sih Bu. Ya biar ya Dok ya, biar apa itu, siswa ya diusahakan ya di kelas itu tidak usah membuka masker. Iya, betul. Jadi biar nggak usah buka masker sama sekali gitu. Ya Dok, tadi saya lupa ngomong-ngomong mengenai vaksin ya Dok ya. Oh iya. Itu usia berapa aja sih Dok yang boleh untuk divaksin, usia anak-anak itu? Anak-anak. Oke, kalau di Indonesia sendiri ini aturannya ya, yang keluar boleh itu mulai dari usia 12 tahun sampai 17-18 tahun itu. Berarti mulai 12 tahun ya Dok 12 ya? tahun, itu SD kelas 12 6 tahun mungkin. ya. Ya, Ya, adik saya aja pokoknya itu. 13 tahun udah SMP, berarti Ya. SD kelas 6. Ya, SD kelas 6 Berarti atau SMP kelas 1 mulai itu udah 12 boleh. tahun ya Dok ya. Ya berarti ya kok siswa SMA sudah Sudah memenuhi syarat semua iya, untuk vaksin. Belum tentu memenuhi syarat kalau misalkan dia Untuk ada masalah comorbid. umurnya maksudnya. Untuk masalah umurnya. Untuk masalah Kalau untuk umurnya screening sudah kan masuk. ya belum. Nanti tergantung kondisi saat itu. Jadi saya harapkan ini untuk adik-adik SMA berpartisipasi aktif ya dalam vaksinasi. Jadi ketika sudah mendapatkan undangan untuk dilakukan vaksin, segera datang biar di screening, kalau lolos segera diambil gitu. Biar perlindungannya tuh lebih mantap gitu. Lebih kuat lagi perlindungan untuk diri sendiri dan juga Dan melindungi melindungi orang mereka lain. yang tidak bisa untuk vaksin. Divaksin, betul sekali. Terus ngomong masalah herd immunity itu apa sih Dok? Apa yang harus diperhatikan kayak gitu? Iya, jadi herd immunity ini katanya kan dengan vaksin ya. Jadi bahasa Indonesianya dari herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi suatu kelompok atau suatu masyarakat itu dibilang kebal terhadap suatu penyakit yang menular gitu. Nah, ini bisa tercapai ketika mayoritas masyarakat itu sudah memiliki antibodi. Gitu. Nah, terkait persentasenya berapa, itu tiap penyakit berbeda-beda. Nah, untuk COVID ini masih belum ada angka spesifik, minimal berapa persen itu belum ada. Jadi target kita adalah sebanyak-banyaknya masyarakat itu yang lolos vaksin ya kita vaksinasi seperti itu. Karena tadi ya harus punya antibodi nih masyarakat. Caranya biar dapat antibodi itu gimana? Ada dua. Yang pertama lewat vaksinasi ya kan, kalau kita vaksin kan tubuh kita kan merespon punya antibodi. Yang kedua terpapar virus. Terpapar virus sendiri itu juga bisa menghasilkan antibodi. Jadi ketika orang yang terpapar virus ya, terinfeksi virus COVID, itu tubuh akan memproduksi antibodi. Nah, daripada kita punya antibodi karena terpapar virus, mending kita punya antibodi dari vaksin gitu. Jadi ketika sudah semakin banyak orang yang memiliki antibodi, kan kekebalannya semakin baik nih Bu. Jadi ketika dia tertular, dia nggak akan ada gejala nih. Dia virusnya langsung mati karena kita kan udah punya antibodi. Akhirnya orang yang sudah punya antibodi ini dia nggak akan menularkan ke orang lain gitu. Jadi ketika semakin banyak orang yang terlindungi, ya orang-orang yang belum vaksin juga bisa terlindungi juga. Terus Dok, ada pertanyaan, kan vaksin itu ada 2 dosis kan Dok? Ada 2 dosis. Nah itu jika ada orang yang sudah dosis pertama, tapi dia habis itu terpapar COVID. Nah apakah si orang ini tadi diharuskan untuk vaksin kedua atau nggak perlu? Atau gimana? Jadi ketika orang sudah vaksin yang pertama, kemudian terpapar virus dan dia ada jatah nih vaksin kedua, itu boleh diambil, tetapi harus menunggu minimal 3 bulan. Kayak gitu. Itu kalau misalkan mau diambil, karena dari penelitian ketika orang yang terpapar virus itu antibodinya bisa bertahan sampai 3 bulan, kecuali dia sakit terpaparnya ini sampai kondisinya yang berat ya. Kalau kondisinya berat kemudian mendapatkan terapi antibodi monoklonal, nah itu harus menunggu 90 hari minimal untuk mendapatkan vaksin.
gitu. Ya, berarti ya kalau sudah dosis pertama habis itu dia terpapar COVID, ya mau ambil yang dosis kedua ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak ambil, ya eman ya, lebih baik ambil gitu ya dok. ya ambil aja kalau Oke dok, misalkan yang ada terakhir jatahnya. apa dok pesan yang ingin disampaikan dokter untuk ya menjalani PTM untuk siswa, guru dan semua orang yang akan menjalaninya? Oke, terkait dengan PTM ini diharapkan semuanya bersinergi ya, dari pihak sekolah terutama itu harus menyiapkan fasilitas yang benar-benar sesuai dan mendukung untuk dilakukannya protokol kesehatan, dan menyadari bahwa dengan adanya PTM di masa pandemi ini merupakan suatu lingkungan yang nanti beresiko terjadi penularan juga. Jadi diharapkan jujur semuanya ya, melakukan sedisiplin mungkin, dan ketika ada kasus itu segera ditindaklanjuti, begitu, tidak perlu ditutup-tutupi. Kemudian kalau dari pihak orang tua diharapkan lebih mengerti terkait dengan resiko yang akan dijalani ketika anaknya menjalani PTM. Jadi orang tua jangan acuh ya, harus tahu anaknya ini nanti di sekolah itu prosedurnya seperti apa, protokol kesehatannya seperti apa, dan anaknya diberitahu kalau misalkan oke nih anaknya boleh ke sekolah ya, diminta anaknya biar disiplin. Oke, gitu. mematuhi prokes ya dok ya. Karena itu yang benar-benar kita harus pegang. Seperti itu. Semoga sih segera membaik ya kondisinya, dan vaksinasinya juga semakin luas sehingga pandemi ini kita harapkan bisa segera berakhir. Oke, dok. Ya itu tadi dok ya pembahasan podcast ini. Terima kasih dok sudah datang ke Cakra Podcast. Maaf jika kita mengganggu waktunya dokter yang sangat sibuk ini. Ya saya tahu dokter pasti sibuk sekali ya dok ya. Jangan bosan-bosan ya dok main ke Cakra Podcast. Ya kapan-kapan lagi kita, ya kalau nggak gini kita nggak bisa ketemu ya dok ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya ya. Ya itu tadi untuk Cakra Podcast. Edisi pembahasan COVID dan berhubungan dengan PTM kali ini. Jangan lupa untuk semua Sobat Cakra tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita juga selalu terlindungi dari adanya COVID-19 ini. Nah, cukup sekian podcast pada kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.